datang di live saya, teman-teman sekalian. Ya teman-teman sekalian, lanjut acara baca ayat dalam live saya ini. Mari kita berselawat dulu, baca selawat dulu, selawat takbir. Teman-teman, ya Pak Nanang selamat bergabung. Selamat bergabung Pak Nanang. Selamat datang Pak Nanang. Ya kita berselawat dulu. Silakan itu ada goodie bag dulu, goodie bag. Mungkin di situ ada pasar. Ya, teman-teman yang sudah bergabung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin. Allahumma
bergabung Pak Martono, selamat bergabung. Abi, selamat bergabung. Waris Martono, selamat bergabung teman-teman sekalian. Selamat datang. Kita bersolawat dulu supaya dapat syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini Rasulullah wal akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizzalimin. Terganggu, jadi tahu-tahu terputus sendiri karena sinyalnya nggak ada. Surabaya lagi hujan dari tadi, hujan jam 10-an tadi hujan, berhenti hujan, berhenti hujan. Mohon maaf tadi terganggu, ini kita kembali lagi. Cobain Presti baru. Kita bersolawat lagi teman-teman sekalian. Bergabung saudara Sabri anak, bergabung Bang Sabri. Assalamu alaika zainal anbiya, assalamu alaika assalamia, assalamu alaika zainal anbiya, assalamu alaika as-salatiyya, assalamu alaika zainal anbiya, assalamu alaika as-salatiyya, assalamu zainal anbiya, assalamu alaika asal asliya, 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 assalamu alaika zainal anbiya, assalamu alaika
assalamu alaik. Assalamu alaika zainal anbiya. Assalamu alaik as-salatiyya. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik as-salatiyya. Selamat bergabung ya sudah Lasti Bangun, Pak Husni Ramadhani, Miss Ningsih, dan Nana. Selamat bergabung semuanya teman-teman. Ya, kita baca sholawat dulu sebelum kita melanjutkan baca ayat Al-Quran. Mana Bang Ipun? Jangan mau hati aja. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik as-salatiyya. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik as-salatiyya. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik as-salatiyya. Ya, selamat bergabung ya Bang Uda, selamat bergabung itu 25. Selamat bergabung Kang Kad 29. Selamat bergabung. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik as-salatiyya. 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 Ya, terima kasih. Kita lanjut istighfar dulu ya. Ini memang Ramadan, mau puasa. Sebagian besok, sebagian ada yang besok, sebagian lagi hari Minggu. Ya tadi sebagian ada yang terawih. Ya keyakinannya masing-masing. Yang penting puasa. Di puasa Ramadan hukumnya wajib. Kita selawat dulu, selawat tanpa waton. Tanpa waton. Selamat datang, selamat bergabung Kak Budin. Selamat
selamat bergabung. Bunda Amelia selamat bergabung. Please Google. Ya, terima kasih kehadirannya. Selamat bergabung. Google. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf teman-teman ya kalau saya belum bisa menyapa teman-teman. Mungkin saya nggak sempat nyapa karena saya harus melakukan sholawat di mungkin ya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asanni wa tarodi wa sayyidi rodal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Awiti ingsun larasi iran kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan ina wengine lan pitungan ina wengine lan pitungan subala kanca priya wanita aja mung ngaji sareat bloko gur pinter dongeng nulis lan maca tembe murine bakal sangkara tembe murine bakal sangkara kang hafal Quran hadise tenang ngafirke marang liyane kafire dhewe gak dikateki yen ebe kotor ati akali yen ebe kotor ati akali gampang kabujuk aku angkara lalane kepiare donya kiriran meri dukiye tangga mula atine petang mula atine petang ayo sedulur dong lalekake wajib ngaji saplanatane dongan delake iman tauhide bagus besangu mulya matine bagus besangu mulya matine aran soleh bagus atine karana mapan sarine lemune mereka telan makrifate hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane engkotim payu minulya engkali nulis isa diwaca
iku wejangan kuluwas kita entan cepati entan cepati mantil hati dan pikiran masuk ing badan kabeh jeroan mujizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjing minangka dalan manjing lawan Allah Sang Maha Suci kuturang kulan rina lan wengi ditirakati diliadoi pikir lan tulus menanti pikir lan tulus menanti uripe ayem rumangsa aman gununge rasa tandhae iman sabar narima najan pasakan kabeh pinanti kabeh pinanti lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja dursila iku sunahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata zahire ananging mulya makom prajuti ananging mulya makom prajuti lamun alasya ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane ken kadang Allah wal komanggone oto maite upa urune oto maite upa urune ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asani wa tarabi asma sayyidi rasal alamin ya uhailal judi wal alamin ya uhailal judi wal alamin Muhammad. Ya teman-teman sekalian, kita lanjutkan ngajinya
Quran Qauliyah dan Kauniyah ya. Saya menggunakan tafsir Munir. Ya, kemarin tafsir Jalalain sudah, sekarang tafsir Munir. Ya. Ya kemarin kita sudah bahas masalah orang bertakwa, contohnya yang kemarin sudah saya sampaikan tentang orang bertakwa. Ayat Qur'annya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ya, jadi tanda orang bertakwa kemarin itu ada 6. 1. Beriman pada yang gaib, menjalankan sholat, menafkahkan, membelanjakan, mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Nomor 3. Nomor 4, iman kepada Al-Quran, sesuatu yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, berarti Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk Taurat, Zabur, Injil. Dan yang keenam, wabil akhiratum yuqinun, ya, pada hari akhir, hari kiamat itu yakin, karena pasti datang hari kiamat itu, tidak tahu kapan waktunya tapi pasti datang. Nah, mereka itu yakin. Nah, orang yang bertakwa itu yakin. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, apa sih bertakwa itu? Ya, takwa kalau sebagian menurut pendapatnya ulama itu adalah at-taqwa wa imtisalu awamirihi wa jtinabun nawahihi. Jadi takwa itu adalah mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu pendapatnya para ulama. Tapi sebenarnya takwa itu ya dalam beberapa hadis juga ada dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin, juga dijelaskan bahwa takwa itu terdiri dari beberapa huruf, termasuk tak, qaf, wawu, ya, 4 huruf itu. Taknya itu tawaduk, ya, yang apa namanya, ya, selamat bergabung Bunda, silakan anu aja Bunda, multi aja. Jadi takwa itu ada 4 huruf. Tak itu artinya tawaduk. Tawaduk itu rendah hati, ya. Kalau bahasa Jawanya itu andap kasor. Qaf itu qanaah. Qanaah itu merasa cukup, ya, merasa cukup, merasa bersyukur atas pemberian Allah, semuanya nikmat-nikmat Allah, qanaah. Wawu itu warok itu bisa menjaga diri dari sesuatu yang subhat dan yang haram, ya. Yang subhat aja, yang remeng-remeng bisa menjaga diri, apalagi yang haram. Itu wawu warok. Nah, yaknya itu adalah yakin. Yakin itu yakin bahwa Allah itu maha segala-segalanya, Allah itu maha rahman, maha rahim, dan yakin akan semua ajaran Al-Quran, semua firman Allah itu benar adanya, termasuk yakin pada hari kiamat. Itu artinya takwa. Nah, mereka itu yang bertakwa itu orang yang seperti apa, kan begitu ya. Disambung ayatnya itu, ulaika lahudam mir rabbim wa ulaika humul muflihun. Ulaika utawi mengkono wong sing takwa maring Gusti Allah iku ala hudam mir rabbim, tuduh mirabim saking pangerane wong sing bertakwa. Wa ulaika lan utawi mengkono wong sing bertakwa iku hum, ya wong sing takwa iku al muflihuna, wong kang padha bejo kabeh. Ya, selamat bergabung Pak Berharyati Ubed, ya, Berharyati, selamat bergabung.
Ya, selamat bergabung Ibu Mariamah. Jadi itu. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong sing bertakwa, ya. Iku ala hudan ing atase oleh pituduh saking Gusti Allah. Min rabbihim saking pangerane wong sing takwa. Wa ulaika lan utawi mengkono-mengkono wong sing takwa. Iku hum ya wong sing takwa iku al muflihuna wong kang padha bejo-bejo kabeh. Jadi ulaika laudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan mereka itu tergolong orang-orang yang beruntung semuanya. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang patuh, yang taat pada aturannya Allah itu adalah orang yang beruntung. Ya. Orang yang beruntung dan mereka itu mendapat petunjuk dari Allah, mendapat hidayah dari Allah. Jadi kalau kita semua diberi ketakwaan oleh Allah, itu berarti kita disayang oleh Allah karena kita mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya dirinya. Dan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Nah, orang-orang yang beruntung itu bukan yang uangnya banyak, bukan orang-orang yang hartanya banyak, bukan yang jabatannya tinggi, bukan. Orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Buktinya mereka orang-orang yang bertakwa itu tidak pernah ada masalah di dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan orang yang uangnya banyak itu belum tentu mereka banyak masalah juga. Banyak kejadian-kejadian orang yang uangnya banyak itu bermasalah. Banyak sekali. Banyak kejadian orang yang hartanya banyak itu bermasalah. Itu banyak sekali. Di media sosial, di televisi, di cerita-cerita macam-macam itu banyak. Banyak orang yang punya jabatan tinggi, ya itu bermasalah juga banyak. Coba lihat itu di media sosial itu. Jabatannya tinggi, gajinya sudah banyak, tunjangannya sudah banyak, tapi kena masalah. Masalah apa? Masalah korupsi. Jadi meskipun sudah hartanya banyak, sudah kaya, masih kurang kaya. Akhirnya mencuri uangnya rakyat, mencuri uangnya negara, dimanipulasi dengan laporan-laporan palsu. Terus ketangkap KPK, nah bermasalah itu. Ya. Nah orang yang bertakwa tidak ada punya masalah. Orang yang bertakwa itu selalu enjoy, selalu enak hidupnya, selalu tenang, selalu damai. Karena dia sudah mengikuti aturan hukumnya Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau memang harta kekayaan itu lebih penting daripada takwa, pasti tentunya Rasulullah Muhammad SAW itu akan menumpuk kekayaan sebanyak-banyak. Ternyata tidak. Justru kekayaannya Rasulullah Muhammad SAW itu dibagi-bagikan, diinfakkan, disedekahkan, dipakai perjuangan untuk apa? Untuk dandani moralnya orang-orang Arab, orang jahiliyah yang bejat. Jadi untuk memperbaiki moral mereka, hartanya Kanjeng Nabi Muhammad itu digunakan duit. Dan yang dipentingkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah bertakwa. Berarti takwa itu lebih mulia daripada harta. Sehingga Rasulullah Muhammad memilih takwa daripada harta. Kalau jabatan itu lebih penting daripada takwa, lebih mulia daripada takwa jabatan itu, tentunya Rasulullah tidak akan memilih takwa. Tentunya Rasulullah memilih jabatan. Kenyataannya tidak.
meskipun Rasulullah Muhammad SAW pada waktu di Madinah itu sudah mengalami kemenangan, kegemilangan, ya, wilayahnya sudah sampai di Syam, kekuasaannya sampai di Syam, wewenangnya itu sangat besar. Andai kata Rasulullah Muhammad SAW memproklamirkan diri menjadi raja, itu bisa, ya, sudah bisa memproklamirkan diri menjadi raja, itu bisa, menumpuk kekayaan harta itu bisa, tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang dilakukan itu adalah takwanya yang dilebihkan, sholatnya tidak pernah berhenti, tahajudnya tidak pernah berhenti, sehingga sampai kakinya bengkak. Rasulullah Muhammad itu sampai kakinya itu bengkak, ini fakta. Sampai pada waktu suatu hari, ya, Rasulullah ini sholat tahajud terus, lalu si istri beliau yang bernama Aisyah, ya, Aisyah ini menunggu kok Rasulullah belum datang ke pembaringannya, maksudnya ke tempat tidurnya. Ya, Aisyah ini gelisah, kepingin disayang oleh Rasulullah, kepingin dibelai oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah masih sholat terus. Akhirnya Aisyah memberanikan diri. Begitu Rasulullah sudah salam, ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau itu sholat kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah melalui sholat, beribadah kepada Allah, tidak ada henti-hentinya, terus menerus. Coba itu panjenengan lihat, Anda lihat itu kaki Anda sampai bengkak, sampai ngapal, karena kebanyakan sholat, kebanyakan sujud, kebanyakan duduk berpikir, sampai ngapal. Padahal ya Rasulullah, engkau sudah dijamin oleh Allah masuk surga, engkau sudah dijamin oleh Allah diampuni semua dosa-dosamu, engkau sudah dijamin oleh Allah kehidupanmu menjadi kehidupan yang bahagia. Kenapa kok kamu lakukan itu? Mbok ya sini. Nah, maksudnya itu minta disayang sekali saya. Sudah, jangan sholat terus. Nah, ketika itu Rasulullah menjawab apa? Afalam akuna abdan syakur. Kalau aku sudah dijamin masuk surga, kalau aku sudah dijamin oleh Allah dosa-dosaku diampuni, kalau aku sudah dijamin oleh Allah hidup bahagia, apakah aku tidak bersyukur kepada Allah? Apalam akuna an abdan syakur. Apakah aku tidak bersyukur kepada Allah? Tentunya aku bersyukur kepada Allah. Makanya saya lampiaskan syukur saya dengan beribadah kepada Allah. Nah, kalau bukan karena takwa itu lebih penting, tentu Rasulullah akan memilih selain takwa. Kenyataannya takwa itu lebih penting dari segalanya, lebih mulia, ya, lebih berharga daripada harta, benda, jabatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah memilih takwa daripada memilih harta, benda, jabatan, ya, dan lain sebagainya. Nah itu. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan orang bertakwa itu, ya, nggak bisa orang kalau tidak mendapat petunjuk dari Allah itu untuk menjadi orang bertakwa itu nggak bisa, nggak bisa. Jadi harus mendapat petunjuk dari Allah, terlebih dahulu, ya, mendapat hidayah, lalu tergerak hatinya untuk bertakwa. Ya teman-teman sekalian. Itu ya. Nah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, orang kalau sudah bertakwa, ya, percaya penuhnya kepada Allah, maka tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan di hatinya itu, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, artinya selalu bahagia, selalu tenang jiwanya, selalu bersyukur hidupnya, menikmati hidup,
enjoy aja kalau bahasanya orang sekarang. Itu kalau sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman-teman sekalian. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini itu kan hanya sementara kita hidup. Sementara kita hidup ini sementara. Ya. Sesaat saja. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita ini sesaat saja. Ya. Sesaat saja. Itu makanya kalau Sunan Derajat bilang urip mung mampir ngombe. Nah, itu kalau Sunan Derajat bilang hidup itu hanya mampir untuk minum. Kalau Sunan Derajat bilang Raden Kosim, Maulana Kosim, Muhammad Kosim, Sunan Derajat ya, yang di daerah Paciran, daerah Paciran Lamongan. Itu kalau bilang hidup itu hanya mau mampir ngombe. Mampir ngombe itu. Kalau Sunan Derajat bilang itu. Makanya berbuat baiklah. Makanya aturannya Sunan Derajat itu wejangannya urip mung mampir ngombe. Mula iku wene ana ngombe wong sing ngelak. Wene ana mangan wong sing luwe. Wene ana teken wong sing wuta. Jadi dari ajaran filosofinya Kanjeng Sunan Derajat itu, hidup itu cuma mampir minum, hanya mampir untuk minum di dunia ini. Oleh karena itu, berilah minum orang yang haus. Ya. Berilah makan orang yang lapar. Berilah teken, ya, berilah tongkat orang yang buta, orang yang nggak tahu jalan. Itu tunjukkan. Itu falsafah ajarannya Kanjeng Sunan Derajat. Beda lagi dengan falsafah ajarannya Kanjeng Sunan Bonang. Meskipun Sunan Derajat itu adiknya Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang itu yang nomor 1. Nah, nomor 2 itu namanya Isla Zainab, putranya Sunan Ampel. Ya. Dewi Zainab. Terus nomor 3 itu Sunan Derajat Muhammad Qasim. Ya. Sunan Bonang Maulana Maktum Ibrahim itu kakaknya Sunan Derajat. Itu falsafah hidupnya beda lagi. Menurut beliau orang hidup itu hanya pergi ke kota. Ibaratnya itu pergi ke kota. Ibaratnya pergi ke kota. Sampai di kota dia ini berjalan-jalan melihat-lihat sesuatu. Melihat ini, melihat itu, belanja ini, belanja itu, ya, mendengarkan ini, mendengarkan itu. Lalu kalau sudah dari kota dia itu pulang. Pulang bawa apa? Bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Payung muto. Oleh-olehnya itu adalah payung muto. Payung muto itu payungnya orang mati. Jadi payungnya yang dipakai untuk mayungi orang mati itu namanya payung muto. Jadi kalau itu Sunan Bonang, nah, falsafah hidupnya begitu. Makanya oleh Kanjeng Sunan Bonang dibuat menjadi tembang. Tembangnya apa? Tembangnya Sluku-sluku bathok. Itu tembangnya. Ya. Jadi sluku-sluku bathok, bathok elo. Ya. Ya, selamat bergabung ya Ahmad Zainal Yahya. Sluku-sluku bathok, bathok elo. Si Rama menyang Solo lah oleh payung muto. Pak jentit lolo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah. Jadi itu sluku-sluku bathok bathok elo si Rama menyang kutha oleh payung muto.
Pak jentit lolo wong mati ola oba yen oba medeni bocah. Itu lagunya Sunan Bonang tembangnya. Jadi diibaratkan orang ini hidup itu si Romo menyangkuto. Jadi orang pergi ke kota. Jadi ayah pergi ke kota, bapak pergi ke kota. Ibaratnya orang hidup. Ke kota oleh payung muto, pulang dari kota dapatnya oleh-olehnya itu payung muto, oleh-olehnya mati. Jadi orang hidup itu ibaratnya orang pergi ke kota atau ke pasar, melihat sesuatu di pasar, ya, membeli sesuatu, ya, melihat, membeli, melakukan transaksi, ya. Setelah itu pulang lagi ke rumah. Nah pulangnya itu mati gitu loh. Jadi orang hidup itu cuma ibaratnya seperti itu kalau Sunan Bonang bercerita. Makanya kalau kita ini hidup terus tidak membawa takwa, pulang tidak membawa takwa, ya kita rugi. Ruginya apa? Loh kalau memang benar nanti masuk ke alam kubur ditanya oleh malaikat mungkar nakir dan itu benar, maka kita nggak bawa iman dan takwa, kita rugi, digodoh sama malaikat mungkar nakir, kan begitu. Kalau memang nggak ada pertanyaan dari mungkar nakir, nggak ada malaikatnya, ya nggak apa-apa, kan kita untung. Artinya kita sudah punya bekal, bekal itu digunakan, itu ya kita untung. Bekal itu tidak digunakan, kita ya untung karena ada persiapan logistik, yaitu iman dan takwa. Ya. Selamat bergabung Kak Teras Kampung. Ya, itu Sluku-sluku Bathok. Nah sebetulnya sluku-sluku Bathok itu apa? Nah itulah keahliannya, kecerdasannya Kanjeng Sunan Bonang. Sluku-sluku Bathok itu sebetulnya artinya, kalau waktu saya masih kecil itu kan dari bathok dipecah jadi dua gitu ya. Terus habis itu dikasih tampar. Terus saya naik di atasnya itu kaki saya, ya. Tamparnya saya dijepit dengan jempol itu pakai jalan. Ya, selamat bergabung Bang Panap. Story. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Panap. Ya, levelnya semoga barokah jaga kumuwa khairan jaga. Terima kasih Bang Panap. Like-nya juga. Nah, jadi sluku-sluku Bathok itu apa? Nah, sluku-sluku Bathok itu berasal dari bahasa Arab. Salaka bati'an bada'uhu la ilaha illallah. Itu sama Kanjeng Sunan Bonang dijadikan sluku-sluku Bathok. Kenapa? Karena supaya orang Jawa ini paham, mengerti. Itu loh. Kalau di bahasa Arab kan sulit. Ya. Nah, sluku-sluku Bathok itu apa? Salaka bati'an. Salaka bati'an. Jalan yang menuju kedamaian, ketenangan hati. Ya. Jalan yang menuju kemenangan. Ya. Jalan yang menuju kemuliaan. Itu salaka bati'an. Jadi salaka itu fi'il madi, salaka ya sluku ya. Itu fi'il madi, fi'il mudhari'nya sluku. Itu bahasa Arab. Jadi salaka bati'an, jalan yang menuju kemenangan, jalan yang menuju ketenangan hati, jalan yang menuju kebahagiaan. Apa? Bada'uhu la ilaha illallah. Bathoke ilailu. Ya, terima kasih Bang Manaf atas kopinya. Ya, barakallahu jazakumullahu khairan. Terima kasih. Ya, Manaf. Jadi bat'uhu la ilaha illallah. Kemenangan kita ini, kebahagiaan kita itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu baru orang itu menang. Orang itu bahagia. Orang itu jadi mulia kalau sudah mengucapkan itu. Makanya sama Sunan Bonang itu dikembangkan supaya anak-anak sejak kecil ini seneng. Dan kalau tahu artinya sejak kecil sudah tahu ya
kebahagiaan itu dengan mengucap la ilaha illallah, maka dia nanti sampai besar akan tertancap di hatinya. Salaka bati'an fat'uhu la ilaha illallah. Nah kalau sudah begitu ibaratnya apa? Loh kamu itu hidup itu cuma sementara, terus apa yang kamu cari? Nah, yang kamu cari apa? Kekayaan yang banyak. Kekayaan yang banyak itu tidak akan mengekalkanmu. Ya. Sudah ada buktinya di apa? Di surat At-Takasur. Allah sudah menurunkan. Ya, itu. Surat At-Takasur sudah ada. Kekayaan itu tidak akan bisa melanggengkan kehidupanmu. Hidup itu cuma paling umur 60 sampai tertua paling 100 itu sudah sulit. Makan semuanya sudah nggak enak, berdiri nggak enak, duduk nggak enak, jalan nggak enak, selinu semuanya dan sebagainya. Kalau memang betul-betul fisik sehat, bisa seperti Kanjeng Sunan Kalijogo itu umur 126 tahun. Itu masih sehat, itu betul-betul fisiknya sudah sehat luar biasa. Kanjeng Sunan Kalijogo itu usianya 126 tahun. Menjelang 127 tahun itu wafat meninggal dunia. Nah, itu sudah super ya, sudah sehat. Nah sekarang itu sudah bukti kalau memang yang lainnya itu lebih penting dibandingkan dengan takwa, maka Rasulullah itu pasti akan memilih yang lainnya, tidak memilih takwa. Begitu pula dengan wali-wali, ya termasuk Wali Songo. Dia akan memilih yang lainnya dibanding takwa. Kenyataannya apa? Kenyataannya yang dipilih itu adalah takwa. Karena takwa itu lebih penting. Dan takwa itu merupakan hidayah, petunjuk dari Allah, itu rahmat yang besar. Tidak semua orang diberi rahmat itu. Nah oleh Kanjeng Sunan Bonang digambarkan bahwa apa? Hidup itu si Romo menyang kuto le oleh payung muto. Jadi ibaratnya itu ayah bapak pergi ke kota. Nah di kota itu bisa melihat keadaan kiri kanan dan lain sebagainya. Ada ini ada itu, bisa belanja ini belanja itu waktu di kota. Nanti setelah itu pulang. Kalau pulang apa oleh-olehnya? Payung muto. Payung muto itu payungnya yang dipakai mayungi orang mati itu. Jadi orang mati yang berjalan ke tradisinya orang Jawa itu kalau mati dipikul. Dulu ya dipikul, kalau sekarang sudah digeledek. Itu dipayungi, ada yang bawakan payung, hanya dipayungi. Setelahnya itu orang mati itu dihormati penghormatan terakhir lah. Jadi seperti raja. Ya, karena raja itu kemana-mana juga dipayungi di apa di tandu gitu, ada yang ditandu, ya, itu raja. Jadi dihormati seperti orang raja menggunakan payung muto tadi. Jadi si Romo menyangkut oleh payung muto. Pak jentit lolo loba, mak jentit lolo loba, wong mati orang kota. Jadi hidup itu mak jentit, tahu mak jentit? Mak jentit itu adalah ini kalau kita itu apa namanya dari duduk ya jongkok, dari jongkok terus kita berdiri itu kan apa namanya badan agak membungkuk ya, terus kokok kita menuju ke belakang lalu berdiri. Nah itu caranya kan begitu. Kalau langsung berdiri tegak gini bisa geblak dari jongkok. Itu namanya jentit. Maksudnya mak jentit gitu aja. Artinya tuh cuma sebentar gitu. Hidup itu cuma sebentar, mak jentit gitu aja. Luluba. Tahu-tahu nggak obah. Ya, itu. Jadi itu mak jentit gitu, hidup tuh mau mak jentit cuma sebentar saja. Luluba. Terus wong mati ora obah. Kalau sudah mati nggak bisa bergerak. Yen obah medeni bocah. Kalau bergerak itu menakuti anak-anak. Nah itu. Ya. Jadi itu tembang sluku-sluku batok itu sebetulnya itu intinya
itu dakwah untuk mengajak orang supaya bertakwa, beriman pada Allah, beriman dan bertakwa. Ya tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya terima kasih Bang Uta, terima kasih Bang Panaf. Ya terima kasih sudah bergabung ya teman-teman. Ya itu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kan menjelang masa Ramadan. Ya, sebentar lagi ada yang besok sudah puasa Ramadan, ada yang lusa. Monggo silakan mana yang pilih silakan. Kalau sudah menginjak puasa Ramadan itu kita membaca Al-Quran itu pahalanya berkali-kali lipat, banyaknya. Ya. Barokahnya banyak sekali di bulan Ramadan. Makanya saya nanti setiap Ramadan ya termasuk ini saya selalu ngaji Quran ya, ayatul qauliyah, ayatul kauniyah ya, terus dan nanti membaca sholawat sambil kita berdoa untuk keluarga kita yang sudah almarhum, sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni dosanya. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Karena sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang bulan Ramadan ini, ya sebetulnya itu nggak usah istilahnya berlebih-lebih ibadah tinggi-tinggi, muluk-muluk enggak. Kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah Muhammad SAW itu apa? Man fariha biduhuli Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu sabda Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong fariha kang bunga atine sapa man biduhuli Ramadan kelawan mlebune wulan Ramadan ghufira mongko den ngapura apa lahu kedue man ing dosa takodama kang wis kepungkur. Jadi man fariha bidukhuli Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang senang atas datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya, dosa yang masa lampau. Ya, selamat bergabung kita. Selamat bergabung. Terima kasih atas kehadiran. Ya itu. Senang saja kita ini, hati kita itu senang. Bulan Ramadan masuk. Waduh, senang rek. Bulan Ramadan sudah masuk. Waduh, saya ada kesempatan nanti berpuasa, ada kesempatan beribadah, pahalanya berkali-kali lipat. Dosa-dosa diampuni. Waduh, senang saya ada Ramadan. Ada tarawih saya senang. Ada tadarus saya senang ya. Ada kegiatan Ramadan saya senang semuanya. Senang tok itu sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa. Apalagi kita ikut menjalankan. Ya, menjalankan ibadah puasa, menjalankan sholat fardu, termasuk rawatibnya ditambah, sholat sunnah yang lain ditambah, termasuk taraweh, menjalankan semua itu termasuk tadarus. Ya insya Allah dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Nah, tandanya orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah berkat puasa Ramadan tadi. Tandanya itu setelah hari raya itu dia perilakunya itu semakin baik. Semakin baik perilaku. Itu. Jadi perilakunya itu semakin baik terus. Itu tanda. Kalau dosa-dosanya diampuni oleh. Nah ini menjelang Ramadan. Makanya kita harus terus berbuat baik. Ya. Terus membaca Al-Quran ya, karena di dalam Al-Quran itu banyak barokahnya, banyak hikmahnya, banyak manfaatnya.
Karena Al-Quran itu apa? Al-Quran itu sumber kehidupan, sumber ilmu pengetahuan, sumber segalanya itu di dalam Al-Quran. Memang orang yang belum mendalami, belum menyelami, hanya Al-Quran itu dibaca saja, tidak pernah didalami, artinya pengertiannya, maksudnya, tujuannya itu tidak didalami. Sehingga Al-Qurannya hanya di mulut dan tenggorokan. Seperti orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, yang tidak memahami dalam kehidupannya. Tapi kalau orang yang sudah memahami kehidupan Al-Quran, ya insya Allah akan barokah. Ya terima kasih Bu Rosda telah bergabung, Bang Zen sudah bergabung, terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Ya. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau Al-Quran itu jangan sampai dilupakan. Jangan sampai Al-Quran itu di rumah terus nggak pernah dibaca. Itu eman. Nanti Al-Quran tidak bisa menolong kita. Kalau Al-Quran itu tidak diamalkan, ya nanti Al-Quran tidak bisa menjadi syafaat kita, nggak bisa jadi penolong kita, nggak bisa menjadi barokah bagi kita. Makanya kalau ada Al-Quran di rumah itu dibaca sedikit-sedikit. Kalau memang nggak bisa baca Al-Quran, ya beli Al-Quran terjemahan. Ya, terjemahan baca artinya sama saja. Sama saja itu. Dengan membaca Al-Quran Arabnya dengan terjemahnya sama saja, pahalanya sama saja. Justru kalau lebih mengerti, lebih paham, itu lebih baik membaca terjemahannya. Lebih baik itu. Karena bisa mengamalkan. Nah, tapi kalau nggak bisa mengamalkan ya meskipun membaca asli hurufnya Al-Qur'annya itu ya eman, nggak ada ininya, manfaatnya kurang. Ya meskipun dalam membaca Al-Qur'an itu ada pahalanya, membaca Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu Qauliyah, Al-Qur'an Qauliyah 6666 ayat itu ya ada pahalanya tertentu memang membaca Al-Quran itu. Ya, itu pahalanya tertentu membaca Al-Quran itu. Jadi ada suatu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya terima kasih tab-tabnya, mawalnya terima kasih Bang Fanaf, terima kasih Bang Uta like-nya ya. Jadi ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, di sanadnya itu Aisyah ya. Di sanadnya itu Aisyah. Jadi kalau rawinya itu ada Bukhari, ada Muslim, ya, banyak yang meriwayatkan itu. Ya, selamat bergabung Bunda Mitah. Ya. Itu bunyinya begini. Ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran geratul, artinya umpamanya membaca Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim itu nggak bisa lancar. Namanya nah itu namanya geratul gitu ya. Nah, itu. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran dengan geratul, ya, itu dia mendapatkan 2 pahala. Ya. Itu hadis Nabi, sanadnya dari Aisyah. Membaca Al-Quran yang sudah geratul itu mendapatkan 2 pahala. Ya, yang nanti 23, selamat bergabung. Yang nanti 23. Nah itu pahalanya 2. 1 pahala membaca Al-Qurannya, kedua pahala geratul-geratulnya. Gitu. Ya kalau memang kita bisa membaca Al-Quran, kan begitu kalau sejak kecil ngaji. Tetapi orang itu kadang-kadang sejak kecil itu nggak pernah ngaji. Karena mungkin tidak dididik orang tuanya, atau mungkin karena lingkungannya tidak ada orang ngaji. Umpamanya orang tuanya dinas di luar Jawa ya, di umpamanya tentara orang tuanya atau polisi ya. Dinas di daerah Papua yang mungkin agak pelosok sana. Nah itu kan
mungkin orang tuanya juga nggak bisa ngaji, akhirnya anaknya nggak diajari ngaji, nggak diajari baca Al-Quran. Di sana guru ngaji juga nggak ada, nyari musola juga sulit, mamanya jauh karena di daerah pelosok ya. Sehingga nggak bisa ngaji, tapi beriman, Islam, menjalankan sholat ya. Nah, begitu kecilnya nggak bisa ngaji, begitu tua ibadahnya tekun karena dia percaya sama Allah, dia bertakwa. Tapi dia nggak bisa ngaji, bisa saja begitu. Nah, akhirnya apa? Membaca Qurannya sudah tua geratul ya tadi pahalanya dua. Satu pahala membaca Al-Qurannya, kedua pahala geratul-geratulnya. Tapi kalau dia bisa memahami artinya, dibaca artinya saja, pengertiannya saja, terus diamalkan, ya itu jauh lebih baik daripada hanya orang membacanya lancar, pinter, ya, umpamanya membaca